Selamat pagi Pak Sanis, perkenalkan nama saya Dea dan kali ini saya akan menjelaskan esai ekonomi tentang kasus pinjaman online ilegal dengan judul Terjerat Kasus Pinjaman Online. Perkembangan teknologi digital telah membawa kemudahan bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang layanan keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang dengan pesat adalah pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online atau pinjol telah berkembang dengan pesat di Indonesia dalam rentang waktu 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh persyaratan administrasi pinjol yang lebih dipermudah dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan perbankan. Hal ini disampaikan oleh Wahyuni DKK 2019. Semenjak OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan peer-to-peer lending melalui Tata Tertib nomor 77 POJK .01 2016, industri jasa keuangan mengalami perkembangan yang besar dan pesat. Dan juga mereka memberikan pilihan kepada masyarakat untuk meminum madu ataupun racun. Hal ini disampaikan oleh Sastra Dinata 2020. Bersamaan dengan perkembangan tersebut, banyak juga pinjaman online ilegal yang bermunculan. Pinjol ilegal atau pinjaman online ilegal menurut para ahli adalah layanan pinjaman yang beroperasi tanpa adanya izin ataupun registrasi resmi dari OJK. Dan hal ini tuh berarti mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh OJK dalam peraturan yang berlaku. Banyak pinjol ilegal yang kedapatan sering melakukan pelanggaran seperti mengungkapkan informasi individu nasabah dan menyalahgunakan informasi pribadi nasabah serta melakukan intimidasi atau teror saat peminjaman atau penagihan. Sebenarnya OJK sendiri telah melakukan pemblokiran pada ribuan pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan teknologi. Namun di sisi lain juga masih banyak masyarakat yang mudah tergiur oleh tawaran yang ditawarkan oleh pinjol ilegal ini. Mudah, cepat, dan praktis merupakan slogan yang sering dipakai untuk menawarkan pinjol ilegal. Padahal ada resiko berbahaya yang terdapat di dalam slogan tersebut. Jadi, dikarenakan maraknya kasus pinjol ilegal pada saat ini, kami membawakan topik ini guna memberikan edukasi tentang pinjaman online dan pinjaman online ilegal. Halo, perkenalkan aku Sania dan akan menjelaskan perkembangan teknologi menyediakan alternatif bagi kelompok perempuan untuk mengakses layanan keuangan yang lebih mudah dan juga terjangkau. Salah satunya melalui pinjaman online. Di satu sisi, kemudahannya bisa memberikan akses dan kesempatan bagi kelompok perempuan yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal untuk mendapatkan modal usaha produktif demi meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Namun, di sisi lain, berbagai jenis pinjaman yang ditawarkan cenderung bersifat konsumtif yang justru meningkatkan risiko keterlilitan utang atau over indebtedness. Nah, di sini perempuan di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan jasa keuangan formal. Norma kultural membuat laki-laki memilih privilege dalam kepemilikan aset. Terbatasnya kepemilikan aset pada kelompok perempuan berdampak pada terbatasnya akses perempuan untuk memperoleh kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, di sini berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan atau SNLIK yang dirilis oleh OJK pada tahun 2019, tingkat inklusi keuangan laki-laki sebesar 77,27% lebih tinggi dibanding perempuan yang hanya sebesar 75,17%. Nah, perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengakses layanan keuangan secara formal. Norma kultural ini membuat laki-laki menjadi lebih privilege dalam kepemilikan aset dan ini membuat perempuan menjadi terbatasan dalam memperoleh kredit pinjaman dari lembaga yang apa.
Nah, perempuan memiliki literasi keuangan yang relatif lebih rendah, yaitu 36,13 dibanding laki-laki sebesar 39,94% SLIK 2019. Nah, rendahnya literasi keuangan membuat seseorang terpapar risiko utang yang berbiaya tinggi, antara lain karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian atas risiko dan biaya utang serta ketidakmampuan membayar utang dan juga kurangnya literasi. Nah, Dea, kira-kira kamu tahu nggak salah satu kasusnya apa? Ngomong-ngomong tentang perempuan yang terkena pinjol ilegal, kamu tahu nggak Shania tentang kasus Ibu WT? Jadi aku ceritain ya. Jadi Ibu WT ini merupakan seorang wanita yang berusia 35 tahun dan bekerja sebagai wira swasta. Awalnya Ibu WT hanya mengajukan pinjaman di 7 aplikasi pinjaman online untuk membayar cicilan mobil senilai 7 juta rupiah. Namun dikarenakan biaya peminjaman yang tinggi dan masa jatuh tempo yang singkat, serta intimidasi yang dilakukan saat penagihan, Ibu WT terpaksa harus membuka pinjaman baru di aplikasi-aplikasi baru untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Dalam kurun waktu 9 bulan, Ibu WT terjerat utang hingga di 80 aplikasi pinjaman online dan total pinjaman hingga 500 juta rupiah. Dari kasus Ibu WT ini, kita bisa melihat beberapa poin-poin penting mengenai pinjaman online ilegal. Yang pertama, permulaan yang seemingly aman. Jadi Ibu WT ini awalnya hanya ingin melunasi atau membayar cicilan mobilnya dengan pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman online pinjol ilegal dapat menjerat korban dengan janji-janji yang mudah dan cepat. Yang kedua, tumbuhnya utang yang tak terduga. Dalam waktu yang singkat, utang Ibu WT bisa melonjak drastis dari 7 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bunga yang tinggi dan sistem peminjaman yang tidak transparan dari pinjol ilegal dapat membuat utang seseorang menjadi membengkak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dampak yang merugikan. Dari kasus Ibu WT, kita bisa tahu bahwa pinjol ilegal dapat menyebabkan seseorang terjerat utang yang sangat besar. Dan ini juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis para korban. Menanggapi kasus tersebut, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, melalui Satgas Investasi Waspada menutup ribuan pinjol ilegal. Namun upaya tersebut harus diimbangi juga dengan peningkatan literasi keuangan. Wah, Dea, dari penjelasan kamu tadi, kasus Ibu WT ini sangat mengerikan ya, karena dia terlibat 7 pinjaman online dari 7 aplikasi yang berbeda. Nah, dari sini itu kita bisa belajar bahwa perkembangan pinjaman online atau pinjol itu bisa memberikan akses keuangan bagi perempuan. Namun seringkali menjerumuskan mereka ke utang yang lebih tinggi akibat bunga yang tinggi dan juga syarat yang tidak jelas seperti kasus yang dialami Ibu WT. Dan perempuan di Indonesia juga terbatas ya dalam mengakses layanan keuangan formal dan juga tidak memiliki literasi keuangan yang tinggi, namun memiliki literasi keuangan yang rendah. Untuk mencegahnya, itu kita pentingnya untuk meningkatkan literasi keuangan, di mana kita bisa menegakkan hukum lebih tegas, selalu menyediakan alternatif pinjaman lebih aman. Nah, di sini perempuan harus lebih berhati-hati dan juga melaporkan pinjaman ilegal jika terjebak, dan lebih baik dalam literasi terlebih dahulu. Nah, untuk sarannya, ini tuh saran untuk agar kita bisa mengatasi masalah pinjaman online secara ilegal. Nah, yang pertama, bagi perempuan ini tuh kita harus untuk meningkatkan literasi kita tentang cara mengelola keuangan, termasuk memahami bunga, pinjaman, dan juga risiko utang dan juga perhitungan untuk membayar utang. Nah, yang kedua ini bagi masyarakat umum, di mana ini kita harus saling mengingatkan satu sama lain dan tidak menjerumuskan tetangga lain dan lebih cerdas dalam melakukan peminjaman, di mana kita membaca secara penuh agar tidak terjerumus melakukan pinjaman online secara ilegal.
Lalu yang ketiga bagi pemerintah dan lembaga keuangan. Nah ini itu kita harus bekerja sama untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan lebih aman bagi perempuan, masyarakat umum, dan semuanya. Nah, misalnya lembaga keuangan bisa menyediakan pinjaman online lebih aman bagi perempuan. Sementara pemerintah bisa menciptakan regulasi yang melindungi konsumen. Nah, di sini saya mengajak semua teman-teman ataupun masyarakat umum untuk kita saling menjaga keuangan, di mana ini sangat penting bagi kita semua, khususnya perempuan. Di sini kita agar lebih bijak, waspada, dan juga teliti dalam mengatur keuangan pinjaman online, di mana kita bisa memberikan solusi, tetapi kita bisa meminjam di pinjaman online, tetapi kita harus berhati-hati karena kita tidak tahu apakah ini adalah pinjaman online yang sudah diawasi oleh OJK ataupun tidak. Nah, kalau ingin melakukan pinjaman online, kita ini perlu untuk memilih pinjaman online yang sudah diawasi atau resmi yang diawasi oleh OJK atau lembaga keuangan. Nah, mungkin sekian dari kami, saya dan Dea. Terima kasih.